Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Ini adalah ujian yang luar biasa untuk kontrol Shen Yuan, seniman bela diri. Karena ruang di depan terlalu padat dengan lubang cacing, tidak mudah untuk hanya memahami lubang cacing ini, mencari tahu posisi, kekuatan dan kelemahan lubang cacing, dan kemudian memikirkan cara untuk menembak. Gumam Qin Chen tersenyum sedikit, level ini sering menghentikan orang lain, dan tentu saja ini tidak bisa menghentikannya. Qin Chen melihat kartu giok, hatinya bergerak, dan aura suci mengalir keluar dan mengenai kartu giok. Ini adalah kekuatan nafas Shen Yuan. Dengan tingkat kekuatan tertentu, satu pikiran dapat memicu aturan langit dan bumi, dan bahkan bintang-bintang besar dapat dihancurkan. Napas Shen Yuan menembus lubang cacing ruang angkasa, itu tidak terhalang. Dan kartu giok itu langsung pecah. Qin Chen tersenyum sedikit. Selamat, Anda telah lulus penilaian tingkat ketiga, dan dapat memasuki tingkat keempat, kata Qiling. Kemudian, lorong itu muncul, dan Qin Chen memasuki lantai 4. Namun, lantai 4 ini mulai berbeda dari sebelumnya, dan ada sebuah cincin di depannya. Level ini sepertinya adalah kontes, tapi siapa lawannya? Tiba-tiba, di atas ring, sosok hitam muncul. Dia adalah pria yang mendominasi. Qiling berkata, jika kamu dapat memblokirnya, kamu bisa melewati lantai 4. Qin Chen terkejut dan berkata, bagaimana ini mirip dengan orang sungguhan. Suara Qiling terdengar, ini awalnya adalah sosok pria yang kuat, dibentuk dengan menggunakan tanda spiritual yang dia tinggalkan. Siapapun yang dievaluasi di sini dapat meninggalkan tanda spiritualnya untuk menguji generasi mendatang, ucap Qiling. Qin Chen menjadi lebih penasaran, dan berkata, siapa sosok ini? Tanya Qin Chen. Kursi ini Xuan Yuan Jue, kata sosok hitam itu dengan bangga. Xuan Yuan Jue menerima penilaian menara suci kuno 30.000 tahun yang lalu, masuk ke lantai 9 menara suci kuno, dan menempati peringkat pertama dalam sejarah menara suci kuno. 10.000 tahun kemudian, dia menjadi Holy Lord dan sekarang, dia didedikasikan untuk pekerjaan surgawi. Dia menghilang di medan perang antara manusia dan iblis, dan belum ada jejaknya sampai sekarang, kata Qiling. Qin Chen terkejut. Ini ternyata adalah sosok seorang guru suci yang didedikasikan untuk pekerjaan surgawi. Selain itu, dia bisa memasuki lantai 9 menara suci kuno. Qin Chen bertanya, selama bertahun-tahun, berapa banyak orang yang telah membobol lantai 9 menara suci kuno, dan berapa banyak yang telah menjadi guru suci? Tanya Qin Chen penasaran. Ini rahasia, kamu tidak berhak tahu, kecuali kamu bisa masuk ke lantai 9, mengalahkan Xuan Yuan Jue, dan menjadi orang nomor 1 baru di menara suci kuno. Aku mungkin berbelas kasih dan memberitahumu, ucap Qiling berkata dengan bangga. Qin Chen penuh semangat, dan matanya terbakar dengan semangat juang. Bukankah ini yang dia harapkan untuk berpartisipasi dalam penilaian? Dia berkata kepada sosok hitam, Senior Xuan Yuan Jue, tolong beri aku gerakan. Hati-hati, Xuan Yuan Jue membuat teriakan panjang, dan mengambil inisiatif untuk meledakkan dada Qin Chen dengan pukulan. Pukulan ini sangat sombong, tampaknya tidak mewah, sederhana dan polos, tetapi dengan pukulan itu, tampaknya seluruh dunia telah runtuh, dan tenggelam ke arah Qin Chen. Mengubah kerumitan menjadi kesederhanaan, ini adalah hati yang bersih, ucap Qin Chen mengangguk. Dao Zijian, penguasaan seni bela diri Xuan Yuan Jue telah melampaui keterampilan itu sendiri, dan pukulan acak sejalan dengan pemahaman sejati Dao dan memiliki kekuatan tertinggi. Qin Chen hanya mendesak 30% dari kekuatannya. Tidak mungkin baginya untuk mengambil keuntungan. Karena lawan hanya menggunakan 30% dari kekuatannya,
Qin Chen secara alami hanya akan menggunakan 30% dari kekuatannya. Qin Chen mengangkat tangannya dan melambaikannya, yang juga mewakili aura tertinggi surga dan bumi melonjak, aturan tanpa akhir meningkat. Dengan satu pukulan, Xuan Yuanjue terguncang mundur 3 langkah. Dan Qin Chen juga terpental ke belakang, mundur 5 langkah. Qin Chen menstabilkan sosoknya dan menekan darah yang mengalir di tubuhnya. Kekuatan lawan sangat kuat, pukulan itu tampaknya hanya tinju biasa saja, tanpa aturan apapun. Tidak heran banyak dari peserta Sage Bumi Akhir itu gagal melewati lapisan keempat ini. Trik ini terlalu kuat. Qin Chen mengambil langkah selanjutnya, dan bayangan Xuan Yuanjue menghilang seketika. Selamat, setelah melewati lantai 4, kamu bisa memasuki lantai 5. Kata Qiling. Qin Chen tidak bisa menahan cemberut, dan berkata, mengapa kami tidak bisa terus bertarung, jika tingkat penilaian ini hanyalah langkah untuk memblokirnya, bagaimana aku bisa mengalahkannya? Ini terlalu membosankan, ucap Qin Chen. Qiling berkata, jika kamu bisa masuk ke lantai 9, kamu akan menemukan tubuh spiritual lengkap Xuan Yuanjue, dan kamu bisa bertarung di alam yang sama. Jika Anda dapat mengalahkan lawan, Anda dapat menggantikan lawan dan menjadi orang nomor 1 di Menara Suci Kuno. Ucap Qiling, haruskah saya masuk ke lantai 9 dulu? Baiklah, aku bisa paham. Ucap Qin Chen. Setelah Qin Chen melewati lantai 4, dia dengan cepat memasuki lantai 5. Ketika Qin Chen memasuki lantai 5, hampir semua peserta yang tersisa, sudah keluar menara karena gagal. Di luar menara saat ini, semua orang menatap Menara Suci Kuno di depan mereka. Tiba-tiba, lantai 6 Menara Suci Kuno menyala. Seseorang memasuki lantai 6 lagi, siapa itu? Itu sangat ganas. Itu pasti Yun Mengze Zouzi, dia adalah arogansi nomor 1 di Yunzhou. Bahkan Li Wanshui dapat menerangi lantai 6, tentu saja dia tidak terkecuali. Ucap semua orang membicarakannya. Sekarang penilaian telah berakhir, semua orang ingin tahu siapa yang benar-benar mendapat posisi pertama dan apakah Yun Mengze Zouzi pantas mendapatkannya. Hah, menara lantai 6 terang lagi. Pasti ada orang kedua yang menyalakan lantai 6. Mungkinkah ada arogansi lain seperti Yun Mengze, atau, apakah itu adalah Qin Chen? Ah, kamu terlalu banyak berpikir. Setelah beberapa saat, menara lantai 6 bersinar lagi. Ini adalah ketiga kalinya, lantai 6 bersinar. Tetapi pada saat ini, menara lantai 6 benar-benar menyala, dan seseorang memasuki lantai 7. Siapa? Siapa itu? Ucap kerumunan bergetar liar, dan ada keributan di lapangan. Itu adalah masa depan jenius tingkat kaisar. Gumam Cuye juga bersemangat. Jenius tingkat kaisar ditemukan olehnya di Yunzhou. Ini sangat membuatnya bersemangat. Pada saat ini, sebagian besar orang telah meninggalkan Menara Suci Kuno. Ada 4 orang lagi di menara. Semua orang melihat situasi di Menara Suci Kuno, semua bersemangat. Yun Mengze salah satunya, dan Qin Chen belum keluar, jadi mungkin saja dia juga telah menembus lantai 6, tetapi siapa 2 orang lagi yang tersisa? Hei, seseorang keluar, aku tahu, namanya Liu Jingtian, arogansi Lingzu Liu Jia. Liu Jingtian berpikir dia bisa memecahkan rekor tertinggi, tetapi dia masih tidak berhasil, dan hanya mengungguli 2 peringkat sebelumnya. Pada saat ini, cahaya tiba-tiba menyala di Menara Suci Kuno, dan menara lantai 6 benar-benar bersinar, dan orang kedua memasuki lantai 7. Pada saat ini, semua orang terkejut dan kulit kepala mereka mati rasa. Jenius tingkat kaisar kedua, ya Tuhan, siapa itu? Sesaat kemudian seseorang keluar, Yan Jiutian, ternyata dia. Ucap semua orang dengan putus asa menggosok mata mereka, dengan ekspresi kaget. Tidak heran orang ini bisa masuk ke lantai 7 dan menerangi lantai 7. Ternyata itu Zian Jiutian dari Yanzhou. Dengan statusnya, menerangi lantai 7 bukanlah hal yang mustahil. Yunzhou dan Yanzhou berdekatan satu sama lain,
dan terkadang ada konflik antara kedua belah pihak. Tingkat 3 dari Menara 7, apakah ini nilaiku? Gumam Yan Jiutian berjalan keluar dari menara suci kuno, tersenyum sedikit pada pengawal yang menyambutnya, lalu melirik kerumunan. Satu-satunya yang belum keluar sekarang adalah Yun Mengze Zouzi dan Qin Chen. Keributan yang tak terhitung jumlahnya memekakan telinga, semua orang melihat menara suci kuno dengan bodoh, tidak mampu mengungkapkan keterkejutan batin mereka. Sebelum dimulainya penilaian, tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Qin Chen benar-benar bisa sampai sejauh ini. Di bawah mata semua orang, menara suci kuno lantai 7 benar-benar diterangi. Ini adalah seseorang yang telah sepenuhnya melewati tingkat ke-7 dan memasuki tingkat ke-8 menara suci kuno. Cuye terkejut, itu adalah masa depan Master Guru Suci, karena dia tidak bisa menahan kegembiraannya, tangannya gemetar. Memasuki lantai 8, dia benar-benar menemukan seorang jenius di Yunzu, apakah ini benar? Jenius yang bisa memasuki lantai 8, bahkan di pusat pemerintahan seperti Guanghan Mansion, sangat langka, sangat sedikit, dan saat ini ada satu di Yunzu, tentu saja dia akan sangat terkejut. Tapi siapa yang memasuki lantai 8 ini? Apakah Qin Chen atau Yun Mengze? Tidak mungkin Qin Chen, dia hanya seorang jenius di tempat kecil, bahkan jika bakatnya luar biasa, menerangi lantai 7 sudah menjadi batasnya, tidak mungkin memasuki lantai 8. Maka itu pasti Yun Mengze. Bisik semua orang menatap menara suci kuno, hampir semua orang merasa bahwa Yun Mengze yang memasuki lantai 8, dan sekarang terserah siapa yang keluar lebih dulu. Benar saja, hanya beberapa saat, pintu menara suci kuno terbuka. Penonton mendidih, semua orang gila, dan bersorak liar. Suara bising yang menakjubkan mengalir langsung ke langit, mengguncang seluruh kota Yunzhou dengan raungan dan guncangan. Yun Mengze melihat pemandangan mendidih, gemuruh langit, dan ucapan selamat yang tak terhitung jumlahnya, dan senyum terukir di sudut mulutnya. Dia tidak perlu melihat apa-apa, dia hanya perlu mendengar sorak-sorai yang tak ada habisnya, dan dia sudah tahu bahwa dia benar-benar nomor 1. Mengze, selamat telah menjadi arogansi pertama. Ucap Li Wanshui terbang dan berkata dengan penuh semangat. Ekspresi Yun Mengze menjadi acuh tak acuh, Yun Mengze mengerutkan kening dan berkata, ada apa? Mengze, Qin Chen juga melakukannya dengan baik, dan dia juga masuk ke menara ke-7. Apa, anak itu juga masuk ke menara ke-7? Ekspresi Yun Mengze berubah, nilai anak itu hampir sama dengan miliknya. Bagaimana mungkin, Mengze? Jangan terlalu difikirkan. Meskipun dia menerobos ke menara ke-7, Anda lulus penilaian menara ke-7 dan masuk di menara ke-8, dan Anda masih yang pertama dalam penilaian menara suci kuno. Ucap Li Wanshui mencibir. Yang lain juga mengangguk. Yun Mengze berkata, apa yang kamu bicarakan? Menara ke-8. Seseorang masuk ke menara ke-8. Bagaimana mungkin? Wajah Yun Mengze berubah drastis, dan dia ketakutan. Apa? Jadi itu bukan kamu? Bukankah kamu membobol menara ke-8? Tanya Li Wanshui tercengang, wajahnya pucat. Saya tidak melewati lantai 7, dan saya keluar setelah melewati level ke-4 lantai 7. Ucap Yun Mengze berkata dengan gemetar. Apa? Bukan Yun Mengze yang membobol menara ke-8. Bagaimana ini mungkin? Seru semua orang melihat ke menara suci kuno di mana masih ada satu orang terakhir. Tubuh mereka gemetar, dan mata mereka penuh dengan ketidakpercayaan. Jika bukan Yun Mengze yang memasuki lantai 8, mungkinkah itu Qin Chen? Tapi sekarang Yun Mengze secara pribadi mengakui bahwa dia bukan orang yang telah memasuki menara ke-8, jadi hanya ada satu yang tersisa. Yaitu Qin Chen, tidak ada yang lain. Itu adalah seorang pejuang dari kota Changsuan, seorang pejuang yang pada awalnya tidak dihargai sama sekali, seorang pria yang tidak mendaftar untuk penilaian seni bela diri, tetapi meminta Tianzuo untuk memberinya kesempatan untuk memasuki menara suci kuno, sehingga semua orang berpikir dia sedang melihat bahan tertawaan.
Tapi orang seperti itu bisa memasuki ke menara ke-8. Di atas langit, banyak petinggi juga terkejut. Tidak mungkin, ini tidak mungkin, Qin Chen ini bahkan lebih berbakat daripada putraku, pasti ada yang salah. Ucap Yundong, penguasa Yun Zhou berkata dengan marah. Yundong, bukan begitu. Mungkinkah Anda hanya mengizinkan dari keluarga Yun menjadi nomor 1, jadi teman kecil Qin Chen tidak bisa menjadi nomor 1? Ucap Tianxing Zhenren berkata dengan ringan, tetapi hatinya dipenuhi dengan kejutan. Tuan Tianxing, Qin Chen ini, seperti yang Anda diskusikan sebelumnya, apakah benar-benar berasal dari kota di bawah Yun Zhou? Ucap Cuye bertanya dengan tergesa-gesa. Tianxing Zhenren mengangguk dan berkata, Qin Chen itu memang dari kota Changshuan di bawah Yunzu, dan dia juga menciptakan kekuatan yang disebut Pavilion Chendi. Mendengar itu, Cuye sangat bersemangat. Kali ini dia menghasilkan banyak uang. Dia tidak hanya memilih seorang jenius yang memasuki 8 menara, ada juga 3 yang memasuki 7 menara, dan ada juga beberapa dari 6 menara, yang sangat melebihi harapannya dalam perjalanan ini. Tapi ketika memikirkan taruhannya dengan Qin Chen, Cuye gemetar lagi. Dia lupa, bahwa dia telah bertaruh dengan Qin Chen. Jika Qin Chen tidak bisa lulus ujian refiner, dia akan membunuh Qin Chen di tempat. Cuye menjadi gila memikirkan ini. Pada saat ini, semua orang menatap menara suci kuno, menunggu penampilan Qin Chen. Namun, ini bukanlah akhir. Hanya untuk sementara, adegan yang mengejutkan semua orang muncul lagi. Menara 8 lantai benar-benar menyala. Dalam sekejap, semua orang menjadi gila. Ya Tuhan, apakah aku membacanya dengan benar? Apakah mataku silau? Atau apakah lantai 8 benar-benar bersinar? Ucap suara banyak orang gemetar, merasa seperti akan pingsan. Pada saat ini, bahkan orang-orang besar yang duduk di langit tidak bisa duduk diam. Aura mengerikan jatuh, dan Penatua Cuye, yang memimpin penilaian, datang ke menara suci kuno dalam sekejap. Ini adalah Tianjiao tingkat surga, bahkan jika kultivasinya lebih rendah darinya, begitu dia memasuki pekerjaan surgawi, statusnya akan jauh di atasnya dan dapat dengan mudah menghancurkannya. Cuye meletakkan tangannya di menara suci kuno dan merasakan menara suci kuno. Dia bersemangat dan ingin melihat apakah ada yang tidak beres dengan menara suci kuno. Dalam beberapa saat, penilaian berlanjut, dan hasilnya valid. Sungguh, ini benar-benar jenius surgawi. Gumam Cuye bersemangat, janggutnya gemetar. Di lantai 8 menara suci kuno, Qin Chen sedang menjalani penilaian saat ini. Di depan matanya, ada banyak meteor yang tak terhitung jumlahnya lewat, dan setiap meteor mengandung aura yang menakutkan, terus-menerus menelusuri jejak merah bintang jatuh di ruang hampa yang gelap gulita. Langit penuh dengan jejak meteor, rasanya seperti berada di hujan meteor yang luas. Tapi Qin Chen memusatkan perhatiannya dan mengamati jejak meteor yang jatuh ini. Dalam penilaian tingkat ke-8 ini, ia harus mengamati jejak meteor-meteor ini, dan menangkap 2 meteor dengan napas, struktur, bentuk, dan jejak jalur jatuh yang sama persis di antara meteor-meteor ini. Kesulitannya sangat menantang. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.